wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan, jurusan Ilmu Masyarakatan. Nama Muhammad Eka Ramadan, STB 5030, Prodi Teknik Masyarakatan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS tentang politik hukum dan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pengertian politik. Politik merupakan proses dan aktivitas yang berkaitan dengan penentuan kebijakan publik, pengambilan keputusan, serta distribusi kekuasaan dalam suatu negara. Tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan bersama, menjaga ketertiban, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Ruang lingkup dari politik sendiri adalah kekuasaan dan kewenangan, sistem dan lembaga pemerintahan, proses pengambilan keputusan, partisipasi politik, masyarakat, hubungan antar negara dan warga. Tujuan dari politik adalah mewujudkan kesejahteraan umum, menjaga stabilitas nasional, menciptakan keadilan sosial, dan yang terakhir mengatur kehidupan bernegara secara tertib. Selanjutnya yaitu pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Aturan ini bersifat mengikat dan disertai sanksi tegas guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Ruang lingkup dari hukum adalah hukum pidana atau hukum kejahatan dan sanksi, hukum perdata yang berhubungan antar individu, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum nasional. Tujuan dari hukum sendiri yaitu mewujudkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat. Pengertian politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam proses pembentukan, penerapan, dan pengembangan hukum. Tujuannya untuk mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan nilai, kepentingan nasional, serta mendukung tercapainya tujuan negara secara menyeluruh. Ruang lingkup dari hukum yaitu legislasi, pembentukan hukum, implementasi dan penegakan hukum, reformasi hukum, kebijakan hukum nasional. Tujuan dari politik hukum yaitu menciptakan sistem hukum yang adil, menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, mendukung pembangunan nasional, dan menjamin perlindungan hak masyarakat. Pengertian dari pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah sistem pembinaan bagi narapidana yang bertujuan memperbaiki perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, serta membentuk kepribadian yang lebih baik. Melalui proses ini, narapidana diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab dan berguna. Ruang lingkup dari pemasyarakatan yaitu pembinaan kepribadian, baik itu mental, moral, dan agama, pembinaan kemandirian, keterampilan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta reintegrasi sosial. Tujuan dari pemasyarakatan sendiri adalah membentuk narapidana menjadi manusia yang sadar hukum, mengurangi residivisme, menyiapkan reintegrasi sosial, dan meningkatkan kemandirian. Di sini saya akan menjelaskan penjara pada masa Hindia Belanda dan penjara masa kemerdekaan. Penjara pada masa Hindia Belanda. Sistem kepenjaraan pada masa Hindia Belanda bersifat represif dan menekankan pada kekuasaan serta kontrol terhadap tahanan tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Tujuan utama penjara adalah memberi hukuman, efek jera, dan penderitaan bagi narapidana. Diterapkan kerja paksa atau rodi sebagai bentuk hukuman fisik yang berat. HAM tidak diperhatikan sehingga kondisi penjara sangat tidak layak dan tidak manusiawi. Selanjutnya, penjara masa kemerdekaan 1945 sampai 1964. Sistem kepenjaraan pada awal kemerdekaan masih dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda, baik dari segi aturan maupun praktik pelaksanaannya. Mulai dari terdapat upaya perbaikan dalam pengelolaan lembaga masyarakatan meskipun belum berjalan optimal. Orientasi sistem masih berfokus pada pemberian hukuman kepada narapidana. Pendekatan pembinaan dan rehabilitasi belum menjadi prioritas utama dalam sistem kepenjaraan saat itu. Kemudian di sini Konferensi Lembang tahun 1964. Konferensi Lembang 1964 menjadi tonggak penting lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia. Konferensi ini menggagas perubahan konsep dari penjara yang bersifat menghukum menjadi pemasyarakatan yang lebih membina, menekankan pendekatan humanis dengan memperhatikan hak dan martabat narapidana, mengutamakan rehabilitasi serta reintegrasi sosial agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Kemudian setelah Konferensi Lembang 1964,
politik hukum masyarakatan mulai dari tahun 1964 sampai 1995 menekankan pembinaan narapidana sebagai tujuan utama sistem, menolak konsep pembalasan dan beralih pada pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perbaikan, mengembangkan berbagai program pendidikan, pelatihan kerja, serta keterampilan bagi narapidana, menjadi dasar penting bagi terbentuknya sistem pemasyarakatan modern di Indonesia yang lebih rehabilitatif dan reintegratif. Kemudian politik hukum ketahanan pangan di pemasyarakatan. Politik hukum ketahanan pangan di pemasyarakatan mendorong pemanfaatan lahan di lapas untuk kegiatan produktif dan berkelanjutan. Dilaksanakan melalui program pertanian, peternakan, perikanan yang melibatkan narapidana secara aktif. Bertujuan mendukung kemandirian pangan di lingkungan lapas serta mengurangi ketegangan dari luar. Sekaligus menjadi sarana pembinaan keterampilan bagi narapidana agar memiliki bekal kerja setelah kembali ke masyarakat. Berikut saya akan menjelaskan contoh nyata dari politik hukum ketahanan pangan di pemasyarakatan. Contoh nyata penerapan program ketahanan pangan di lapas kelas 2 dilakukan melalui kegiatan produktif yang melibatkan narapidana. Budidaya sayuran seperti cabai, kangkung, dan bayam dikembangkan secara mandiri di lingkungan lapas. Peternakan ayam serta budidaya ikan lele menjadi sumber pangan tambahan. Hasil produksi dimanfaatkan untuk konsumsi internal dan dijual, sekaligus memberi keterampilan kerja bagi narapidana. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah politik hukum dan pemasyarakatan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berpengaruh. Politik menentukan arah serta kebijakan yang diambil negara. Hukum menjadi pedoman aturan yang mengikat, sedangkan pemasyarakatan berperan dalam pelaksanaan pembinaan di Indonesia. Sistem pemasyarakatan telah berkembang dari pola penghukuman yang bersifat represif menuju sistem pembinaan yang lebih manusiawi, dengan menekankan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan perilaku narapidana. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.